Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya ke kelas Siliata. Ya, halo. Masih dengar ya? Masih? Masih, Pak. Ya. Jadi ini kemarin itu kelas sporozoa, gitu. Itu ada sporozoa usus, kemudian sporozoa darah dan jaringan, ya kan? Kalau sporozoa usus itu masuk Emeria, ya Emeria, Isospora, ya, kemudian juga apa namanya Cryptosporidium, ya, Cyclospora, ya, Cyclospora, ya, itu masuk ke sporozoa usus dengan sporozoa darah dan jaringan. Kalau sporozoa usus ya habitatnya di usus, ya. Kalau sporozoa darah dan jaringan itu di darah dan di jaringan, ya. Kalau di darah itu misalnya ada 4 spesies dari Plasmodium. Plasmodium pipa, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, ya. Kemudian yang lain itu di jaringan, misalnya Toxoplasma gondii, kemudian Sarcoidstis lindemani, kemudian apa? Pneumocystis carinii, ya. Ya, kalau pneumocystis jelas ya itu pneumo, ya itu habitatnya di mana? Di paru, ya. Kalau Sarcoidstis lindemani itu habitatnya di jaringan, ya terutama di otot, ya. Nah, ini bentuk-bentuknya sporozoa ya sama, ya, punya bentuk trofozoid, ya, kemudian trofozoid muda, trofozoid tua, sison, ya, gametosit, ya, merozoid, ya. Kemudian ada apa namanya? Gamet, kemudian apa? Cigut, oginet, ogista. Kemudian di dalamnya dari ogista ada sporozoid, ya, ini, ya. Jadi memang berbeda dengan kelas Rhizopoda, ya, dan kelas Flagellata, ya. Nah, kemudian ini yang kedua, jadi untuk semester ini 3 ya, ini yang separuh setelah berikutnya, ya, itu kelas Sporozoa dan kelas Ciliata. Nah, kelas Ciliata itu apa? Ini namanya aja Ciliata. Jadi dia itu mempunyai apa? Mempunyai silia, ya, atau rambut getar di seluruh badannya, ya. Ini Ciliata, ya. Halo, ada apa? Katanya, ya. Kemudian kelas Ciliata ini yang saya sampaikan hanya satu spesies, yaitu spesies Balantidium coli, ya, Balantidium coli. Ini berbeda dengan kelas Sporozoa yang kemarin itu, ya. Ini hanya bentuknya ada 2, ya, morfologinya yaitu stadium trofozoid dan stadium kista, ya. Halo, ya, halo, ya, ada apa ini gatal-gatal? Kenapa? Oh, ya, ini gatal nih, batuk, ya. Ya, belum mandi ya? Ya, jadi Balantidium coli ini kelas Ciliata, ya, atau kalau disebut juga Paramuseum coli, ya, Paramuseum coli, ya, nama lainnya, ya. Kemudian kalau kita belajar, kita harus tahu dulu daerah penyebarannya di mana. Nah, ini penting, ya, karena kalau saudara nanti suatu tempat, ya, bertugas misalnya di suatu daerah, itu saudara tahu loh, oh ini daerah penyebaran ini, ya, mikroorganisme ini, ya, bakteri apa, parasit apa, jamur apa, ya, nih, ya, virus apa, ya, itu ada daerah-daerahnya. Seperti juga ini COVID, ya, itu dulunya daerah penyebarannya di Tiongkok sana, ya, tapi menyebar sekarang, ya, ke seluruh dunia, gitu, jadi pandemi. Nah, ini juga, ya,
Ini daerah penyebarannya itu kosmopolit. Ya, kosmopolit itu artinya apa? Yaitu di seluruh dunia bisa saudara dapatkan Balantidium coli ini. Ya, atau khususnya terdapat di peternakan babi. Ya, kenapa? Karena babi merupakan hospes reservoir. Ya, nih, nah, manusia sebagai hospes definitif. Nah, ini, ya, nih, ya. Sekarang morfologi. Ini penting. Kalau kita ingin mendiagnosa suatu penyakit, kita harus tahu penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Ini kita harus tahu bentuknya, ya, ya, sehingga kita mudah untuk mencarinya, ya. Jadi ibaratnya ya, kalau ada suatu apa ya pembunuhan ya, nih ya. Nah, kita harus tahu penyebabnya apa, ya. Nah, penyebabnya dibunuh orang ya. Kita harus tahu orangnya itu bentuknya seperti apa, sehingga kita mudah untuk mencarinya. Ya, nah, ini sama ya, untuk mencari penyebabnya. Nah, ini morfologi, di sini ada dua stadium atau dua bentuk ya, yaitu bentuk trofozoit atau stadium trofozoit. Nah, kalau kita menggambarkan ya, menggambarkan suatu benda, itu kita mulai dari bentuknya dulu. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya oval. Nah, oval kan macam-macam ya, bisa seperti telur, telur ayam ya, atau telur bebek. Nah, itu kan macam-macam ya. Nah, kemudian dibatasi ukurannya. Ukurannya ternyata panjangnya 50 mikron sampai 200 mikron atau 200 mikrometer panjangnya. Ya, lebarnya 40 mikron sampai 70 mikron. Ya, berarti ini besar sekali, ya. Jadi memang ini merupakan protozoa yang paling besar. Ya, paling besar. Coba saudara lihat tuh, yang Rhizopoda, Entamuba aja, ya, Entamuba coli, Entamuba histolytica, itu paling berapa? Ya 30 mikron besarnya. Ya, ini bisa sampai 200 mikron. Jadi ini merupakan protozoa yang paling besar. Nah, ini gampang ini nanti mencarinya, ya. Sehingga kalau saudara mencari dengan Dengan mikroskop itu cukup dengan lensa objektif 10 kali. Nah, lensa okulernya berapa? Bisa 10 kali, bisa 12,5 kali, ya. Ya. Jadi tidak perlu lensa objektifnya 100 kali. Ya, ini, ya. Dengan pakai minyak emersi, ini tidak usah, ya. Cukup langsung saja bisa saudara lihat dengan lensa objektif pada mikroskop 10 kali. Ya, oke. Nah, nih ya. Nah, di situ digambar ya, kemarin sudah saya sampaikan ya. Itu bahannya ya, sudah dibagi. Sudah ya. Nah, itu dilihat tuh. Ya. Jadi itu bentuknya oval ya. Ukurannya itu 50 mikron sampai 200 mikron. Nah, itu bentuknya oval. Kemudian sekujur badannya terdapat silia. Nah, silia itu rambut getar, yaitu untuk alat geraknya. Jadi dia bergerak pakai rambut getar tadi. Nah, ini ya. Ini seluruh badan. Nah, di situ tentunya karena ini sel, ya, ingat termasuk protozoa atau protozoa adalah, ingat definisinya adalah hewan yang bersel satu, dengan mempunyai fungsi seperti hewan yang bersel banyak. Artinya apa? Mempunyai inti. Nah, intinya ternyata ada dua, ya. Inti yang besar, ya, bentuk seperti pisang itu ya. Ya, ini namanya makronukleus. Makro itu besar. Jadi nukleus yang besar. Kemudian di sebelahnya terdapat inti yang kecil yang disebut mikronukleus. Nah, ya. Jadi ini ada dua inti pada trofozoit, ya, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Nah,
Di situ ada sitostoma. Ya, sitostoma itu apa? Itu tempat masuknya makanan. Ya, ini. Ya, ini. Kemudian di dalamnya juga ada apa? Vakul kontraktil. Ini masuk vakul makanan. Ya, kalau makanan masuk dari sitostoma, masuk ke vakul makanan, kemudian diolah di situ, masuk ke vakul kontraktil, kemudian dikeluarkan melalui sitopige. Nah, itu tempat mengeluarkannya bahan-bahan makanan tadi yang sudah dicerna, sisa makanan. Ya, kalau kamu sisa makanannya apa? Coba, kamu sisa makanannya yang dikeluarkan itu apa? Coba, Cynthia Ramawati. Feses, Pak. Apalagi? Urin? Urin, Urina. feses, Apalagi? Keringat. keringat, Atau sputum juga bisa, ya toh? Nih, ya. Ini sama ya. Jadi dia juga bisa mengeluarkan sisa makanan. Dan ini berbahaya ya. Sisa-sisa makanan ini ya, kalau dia hidupnya di mana? Nah, ini hidupnya di mana? Balantidium coli. Coli itu apa? Kolon. Nah, berarti hidupnya di usus besar. Nah, kolon. Ya, ingat gampang toh. Nah, maka habitatnya adalah di usus besar. Nah, ya, gampang. Sehingga nanti gampang untuk apa namanya mencari spesimennya, spesimen atau sampelnya. Ya, ini. Sehingga kalau saudara ingin mencari, ya, itu ambil sampel spesimen apa? Mencari Balantidium coli. feses, Mencari sampel usus besar. Usus besar potong gitu. Feses, Pak. feses, Piye ngawur bae. Ragil Nanda. Usus besar ya orangnya mati, Bro. Ya. Ambil sampel tinja. Ya. Gampang toh? Ambil darah ya enggak ketemu, ya kan? Nah, gampang ya. Udah belajar itu gampang-gampang saja. Ya. Pikiranmu dibuka, ya, open mind. Nah, ya. Buka ya. Nah, jadi enggak picik ya. Pikiranmu tuh luas ya, cakra pandangmu luas. Jangan picik ya. Ya picik itu sempit ya. Kalau sempit Yur, kelihatan ya, bodohnya itu kelihatan ya. Ini sekarang banyak ya orang-orang yang berpikiran picik ya. Sehingga kelihatan bodohnya banget ya. Gitu? Misalnya mau mengemukakan suatu pendapat ternyata picik ya. Nah, isin dewe ya. Ya. Ini bentuk tropozoid. Nah, kemudian dia akan menjadi bentuk stadium kista. Ya, ini ya. Stadium kista ini stadium untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Ya, bertahan diri dari spesimennya. Dari apa? Dari lingkungan yang tidak bersahabat. Nah, ini bentuk kista. Nah, ini sudah kelihatan nih gambarnya, atau gampang toh? Bentuknya apa? Ya, kalau kita mendeskripsikan atau menggambarkan ya, deskripsi, menggambarkan suatu benda, bentuknya dulu. Bentuknya apa itu? Oval atau bulat? Nah, bulat ya. Nah, ini karena apa? Bentuk kista biasanya bulat. Nah, ini karena kuat. Bentuk bulat itu kuat. Ya, seperti saudara lihat tuh, bola itu ya, bola kan kuat tuh. Bola pingpong, bola tenis ya, bola basket ya, bola sepak bola itu ya, coba dipukul kan kuat, nggak pecah kan. Nah, coba kalau itu bentuknya runcing, waduh ya, dipukul malah memukulnya atau digendang ya, disepak malah kakinya yang apa, yang sakit ya. Oke, bentuk bulat. Nah, bentuknya dulu, kemudian dibatasi. Orang bulat kan macam-macam ya, ada bola basket, bola sepak, bola pingpong ya, macam-macam tuh. Nah, ini orang lantas berapa ya, apa seperti itu? Ya tidak. Ukurannya adalah kecil. Ukurannya kira-kira 45 sampai 50 mikrometer. Ya, kecil. Berarti harus dilihat dengan mikroskop.
dengan alat bantu. Dilihat dengan mata kepala susah ya, coba ini barang kecil banget tuh susah. Makanya itu yang penemu mikroskop siapa? Ayo, siapa pernah lihat ini? Apa ini? Dwi Retno. Penemu mikroskop siapa ini? Dwi Retno kok nggak masuk ya? Dwi Retno? Ya masuk. Oh, nanti dicatat sama admin nih. Salma. Salma juga nggak masuk ini ya. Anissa. Nah, Anissa nggak masuk juga. Waduh. Ini catat ini sama admin nanti. Nggak boleh ikut ujian. Ya. Nggak masuk ya. Nani. Markona. Nggak masuk juga. Mutiara Karol. Nggak masuk juga. Desti Fitriana. Nggak masuk juga. Aduh. Ada Bapak. Hah? Ada. Desti Fitriana. Hah? Ada. Oh. Ahmad Islakul Abidin. Loh, kok enggak masuk ini? Potretnya dari belakang ini, fotonya. Wajahnya enggak sampai. Waduh, rambutnya kok enggak, rambutnya tuh rambut palsu ya? Ya. Ya, penemu mikroskop siapa? Ahmad Islakul Abid. Loh, kurang ngerti. Waduh. Ya. Ini Mbak Sila Rimba Utami. Ini lahirnya di Rimba ya? Hah? Enggak, Bapak. Ya, lahirnya di Rimba. Enggak. Oh, Sila gimana? Rimba itu kan hutan ya? Iya. Oh, ya. Ya, penemu mikroskop siapa? Loh, orang ngerti ini ya, dibaca itu. Itu Antoni. Antoni, Pak. Antoni Antoni Pantoy. Van Leeuwenhoek. Antoni Van Leeuwenhoek, Pak. Hah? Antoni? Antoni Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Antoni Ginting. Loh, kok Antoni Ginting? Antoni Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Iya. Ayo kamu mahasiswa loh. So, ya baca ya, baca, terus ditulis biar betul, jangan keliru. Ya, ini ya ukurannya jadi kecil, harus dilihat dengan mikroskop. Nah ini ya Antoni van Leeuwenhoek itu orang yang berjasa. Coba kalau tidak ketemu itu, kita tidak bisa melihat ya mikroorganisme, ya, baik itu bakteri, apalagi virus ya, waduh sangat kecil kali ya. Inilah ilmu pengetahuan, termasuk Anda sebagai ilmuwan ya harus belajar betul-betul ya. Nih, nah ini bentuknya bulat ya, ukurannya 45 mikron sampai 56 mikron ya. Nah itu dindingnya double, sehingga kuat sekali, ganda, dindingnya ganda ya. Nah, kemudian sudah tidak ada silia ya, sudah tidak ada silia ya, sudah tidak ada silia ya, kalau biasa gitu ya, tidak ada silia. Kemudian di dalamnya bersih sitoplasma, yang di dalamnya berisi apa? Kalau ada sitoplasma ya ada intinya. Intinya tinggal yang besar, yaitu inti makronukleus. Mikronukleusnya sudah tidak ada. Nah ini nanti saudara lihat ya, nanti di mikroskop itu, di laboratorium nanti diajari oleh Dr. Tulus ya, Tulus Ikhlas, Tulus Ikhlas apa? Tulus Riyadi ya, sama Dr. Budi Santoso ya, nanti diajari itu ya, dilihat itu, diingat-ingat betul, ini penting banget ya. Ini kalau saudara ini bekerja ya, mendapat sampel feses, suruh cari ya, suruh cari parasit apa yang ada,
Nah, ingat tuh ya, parasit-parasit yang ada di tinja. Ya, ini udah diingatnya di otakmu ya. Nih, ya. Jadi jangan lupa. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang morfologi, ya kita harus tahu siklus hidupnya. Ya, supaya kita tahu ini, ya, akan menyebabkan apa ini, ya. Dan bisa tahu nanti cara penularannya bagaimana, ya toh? Dia di mana saja, cara pencegahannya di mana saja, ya toh? Kita harus mengambil sampel apa saja, ya gitu ya. Menyebabkan apa saja, gangguan apa saja, ya. Jadi habitatnya adalah di usus besar, kolon. Baik itu gambarnya ya, itu kolon ascendens yang ada apa itu? Ada appendix itu, yang itu ya, appendix itu kolon ascendens. Itu ya, kolon ascendens, kolon transversum yang sejajar, dan kolon descendens, kemudian apa namanya, coecum, rectum, kemudian anus. Nah, sambungannya. Ini anus tidak saya gambar ya. Nih, sebuah lubang pelepasan. Anus itu lubang pelepasan. Ya, anus ya. Jadi kamu nanti kalau punya apa anak ya jangan dinamakan anus ya. Aduh, repot nanti ya, kasihan. Ya. Nah, ini habitatnya di usus besar. Ya, di situ berkembang biak bentuk trofozoit. Nah, bentuk trofozoit ini ya tidak hematogen, tidak seperti pada entamoeba histolytica, itu bisa ikut aliran darah, bisa kemana-mana. Ini tidak. Ini khusus di usus saja, ya. Dia tuh melukai, ya, bentuk ulkus, ya ulkus. Ulkus itu bahasa apa? Indonesianya itu bahasa Jawanya itu borok, ya borokan, ya, bahasa Jawa ya. Ini borok, ya ulkus, luka, nah bahasa Indonesia luka. Nah di situ buat luka di situ sambil apa berkembang biak. Nah kemudian tentunya dia akan dikeluarkan bersama dengan tinja, ya. Di samping dia membentuk apa trofozoit, juga akan membentuk kista, ya. Itu akan keluar bersama-sama dengan tinja. Nah, keluar bersama-sama tinja, ya. Di alam luar, ya, misalnya orang tadi penyakitnya apa disebut apa? Ya tinggal nambahi iasis, balantidiasis. Nah, itu penyakitnya. Balantidiasis coli. Penyebabnya Balantidium coli. Jangan keliru loh ya. Ya. Di alam luar ya, orang tadi toh penyakit tadi, maaf, itu berak di sembarangan tempat, ya, atau di mana di pekarangan atau di sungai. Nah, ini ya apabila itu ya kan berak tuh berarti dia menyebar kan. Nah, apabila mengkontaminasi makanan minuman atau langsung dimakan atau diminum, ya, ini ya, misalnya orang tadi cebok, ya, nah itu ada ini tidak cuci dengan baik itu di sela-sela kuku, ya, itu trofozoitnya di situ, makan pakai tangan, nah tidak cuci tangan dengan baik, ya, nah itu bisa ketularan atau melalui apa serangga, ya, serangga hinggap di mana di kotoran yang ada Balantidium coli, ya, nempel di serangga tadi, misalnya lalat ya, nah, atau kecoa, nah terbang ya hinggap di makanan minuman, yaitu trofozoitnya pindah, kistanya pindah, ya karena apa? Yang bentuk trofozoit di alam luar tuh mati, tidak kuat, ya. Yang masih hidup adalah bentuk kista, ya kistanya. Nah kemudian makan masuk ke mana? Ke mulut, dari mulut masuk ke mana? Usofagus, ya mulut sambungannya usofagus. Usofagus kemana? Lambung, nah lambung ya gaster. Dari lambung masuk ke mana? Masuk ke usus halus. Nah, usus halus dulu. Nah, itu masuk kemudian masuk ke
usus besar. Nah, di usus besar, kista tadi menjadi bentuk tropozoid. Ya, karena kolon merupakan habitatnya. Ya, ini. Jadi dia bisa tumbuh tropozoid. Ya. Kemudian merusak, ya, berkembang biak menjadi banyak. Secara apa? Berkembang biaknya? Ya, secara apa? Membelah diri, belah pasang. Satu jadi dua, terus hingga banyak. Ya, jadi perkembangan biaknya secara aseksual. Ya, ini. Ya, beda ya dengan protozoa, sporozoa. Ya, kalau sporozoa bisa seksual dan aseksual. Ini hanya aseksual, membelah diri. Ya, ngerti ya? Nah, dan banyak sehingga dia masuk ke ini sel apa? Epitel usus merusak di situ. Nah, rusak kan? Nah, menimbulkan apa? Luka atau ulkus borok. Nah, gitu. Jadi ulkus borok lah tentunya akan menimbulkan gangguan. Ya. Nah, sekarang setelah tahu ya siklus hidupnya, ya, sehingga apa? Ya, kadang-kadang dia itu ada yang mengatakan bisa invasi ya, invasi ke keluar ke ekstraintestinal. Nah, itu kalau ususnya tidak kuat ya bolong. Nah, menimbulkan apa? Peritonitis. Nah, ini ya, sakit perutnya itu ya. Ini ya. Ini biasanya langsung dioperasi ya. Dipotong ya. Ini disambung lagi nanti ya. Ini. Jadi ini perhatikan ya, kelihatannya sepele tapi juga akan menimbulkan gangguan yang berat. Oke. Nah, kemudian ya, kemudian diagnosa. Nah, ya, diagnosa ditegakkan dengan diagnosa klinik dan diagnosa laboratorium. Diagnosa klinik apa? Ya dilihat apa? Keluhannya. Ya, gejalanya. Ya, keluhannya apa penderita tadi? Ya, ya orang tadi ya datang ke kamu mengeluh, wah sakit perut, ya. Wah, sakit perut, kemudian apa? Berak. Nah, berak ya. Mencret, ya apa? Diare, oh, mencret bahasa Jawa ya. Ini orang Lampung nggak ngerti ya. Ini diare. Diare itu apa? Bahasa Indonesianya. Apa ini diare? Bahasa Indonesianya. Ya. Siti Nailil Saroma. Apa? Siti Nailil Karoma. Ya masuk ya? Iya Pak, ada Halo? Pak. Masuk. Iya Pak, masuk Diare Pak. bahasa Indonesianya apa diare? Apa? Diare. Apa? Mohon maaf Pak. Nggak ngerti? Mencret Cynthia. Pak. Sorry. Mencret Pak. Mencret Pak. Ini kamu tinggal di mana ini? Cirebon Pak. Oh, Cirebon. Mencret itu bahasa Cirebon ya? Iya. Diare itu bahasa Indonesianya adalah berak cair. Ya? Oh, mencret itu bahasa Cirebon. Ya. Berak cair. Cynthia Ramawati. Kamu Iya, orang Bapak. mana? Lampung, Bapak. Oh, kalau diare bahasa Lampung apa? Ya, diare, Bapak. Hah? Tetap namanya juga diare. Sepet. Sepet. Loh, sepet. Diare, Hah? namanya diare juga, Bapak. Oh gitu. Oh, itu bahasa internasional. Ya. Berak cair ya. Ada lendirnya, ada darahnya ya. Atau sering disebut disentri. Nah, berarti ya. Sindrom itu apa? Sindrom. Ayo. Diva Hisam Dayan. Nih, Diva. Mana ini orangnya? Iya Pak, ada Pak. Gak masuk. Masuk Pak. Hah? Masuk. Masuk ya?
Iya. Ini laki-laki atau perempuan ini? Saya laki-laki, Pak. Oh, laki-laki. Lah Iya. kok rambutnya kok panjang. Oke. Ya. Disentri, sindroma disentri. Sindrom itu artinya apa? Sindroma. Iya, apa? Eh, kurang tahu, Bapak. Tuh, kurang tahu berarti tahu ya. Tapi kurang ya, tak? Ya. Oh, Ah. ngerti. Tuh. Ya. Nukisara, Visa Yauniar. Iya, Bapak. Nukisara. Nah, sindrom Iya. itu apa artinya? Gangguan kalau nggak salah, Pak. Ya, kalau tidak salah ya. Apa? Sindroma. Gangguan. Gangguan kriminal apa? Apa? Apa yang Gangguan diganggu? disentrik. Jiwa, gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Gangguan apa? Disentri atau diare, Bapak. Nah, sindrom. Beritahu semuanya. Anissa, mana Anissa? Nah, ini sajanya tahu. Waduh, baru bangun tidur ya. Anissa. Anissa siapa, Pak? Anissa saya. Anissa N. Oh iya, Pak. Kenal. Anissa. Kenal. Siapa? Apa, Pak? Sindrom itu apa? Apa, Pak? Putus-putus, Pak. Ulangi. Kamu di mana toh? Di rumah. Rumah mana? Ya, Semarang, Pak. Lampung. Lu Semarang putus-putus. Ya, tadi Waduh, suaranya putus gitu loh, Pak. baru bangun, baru tidur. Ya itu Enggak. Talita. Talita mana Talita? Talita Azali. Saya, Pak. Sindrom itu artinya apa? Gimana, Pak? Sindroma. Tuh, tidak Sindrom mendengarkan. itu kelainan syaraf bukan ya, Pak? Kelainan syaraf. Misalnya apa? Kelainan syaraf. Sindrom apa ya, Pak? Tuh. Kemarin sudah dibicarakan. Desti Fitriana. Mana Desti? Iya, Pak. Nah, sindroma itu artinya apa? Himpunan gejala atau tanda yang terjadi serentak karena Iya, tidak normalan. sindroma itu ya, sindroma itu kumpulan, ya, kumpulan gejala, sindrom, ya. Jadi kalau namanya sindroma disentri, jadi kumpulan gejala dari disentri. Apa saja? Ada 4, ya, adalah apa? Diare, berat cair, ya. Kemudian ada lendirnya, ada darahnya. Kemudian ada tenesmus ani. Nah ini sudah ditulis gitu, ya. Sindroma disentri itu diare, darah, tenesmus ani. Nah, namanya sindroma disentri, sindrom pulang. Ya, kalau hanya disentri saja, berarti itu ya mungkin berak cair saja, ya kan? Tuh, bukan sindroma disentri. Jadi misalnya berak cair tapi tidak ada darahnya, tidak ada lendirnya, tidak ada tenesmus ani, itu berarti bukan sindroma. Oke, nah baiklah. Ya, ini. Kemudian kan diagnosa klinik kan bukan merupakan diagnosa pasti. Masih keluhan toh. Orang diare sakit perut kan bisa karena macam-macam, bisa karena apa? Stres, ya, bisa karena salah makan, ya, atau mungkin karena apa namanya? Bakteri, ya. Ya toh? Jadi belum tentu, ya. Maka yang penting adalah diagnosa pasti, yaitu diagnosa laboratorium, ya. Nah, di sini diagnosa laboratorium ini kita mengambil sampel atau spesimen apa ini? Pinna aprilia.
Tina, Gimana? hah? Kamu ngambil sampel apa ini untuk mencari Balantidium coli? Feses, Pak. Beset, betul ya, beset. Ya, bagus nih. Tina Aprilia. Nek absen ini tidak ada absennya ini siapa ini? Ya. Nih, nggak masuk ya. Ya, jadi ngambil sampel buat sediaan. Bisa sediaan apa langsung maupun secara konsentrasi. Nanti kamu diajari. Ya. Nah, sekarang ya untuk menemukan apa? Untuk menemukan Balantidium coli baik stadium proposuit maupun stadium Kesta. Oke. Nah, kemudian setelah tahu dari apa namanya siklus hidup, berarti cara penularannya melalui apa ini? Melalui apa? Feni Bella Andriani. Feni Bella Andriani. Nggak masuk? Oh, nggak masuk ya Feni. Dicatat ya sama admin. Chandra Eko. Hadir, Ya. Pak. Ya, hadir. Cara penularan melalui apa ini? Tadi di sini putus-putus, Pak, hujan. Loh, enggak. Cara penularannya melalui apa? Ini kan kemarin kan banyak sudah saya sampaikan. Tinggal baca saja. Tinggal membaca. Melalui apa ini? Chandra. Prasetya Adiguna, mana? Prasetya Adiguna. Masuk Hadir. ya? Masuk, Ya. Pak, masuk. Penularannya melalui apa? Penularannya Balantidium coli. melalui Tusukan nyamuk. Hah? Melalui apa? Tusukan nyamuk? Atau kontak langsung? Atau apa? gigitan nyamuk, Pak. Gigitan nyamuk. Nyamuknya gede banget ya. Iya, waduh, udah belajar ya. Oh, ular rahma. Nggak masuk ya, ular rahma. Oh, nanti dicatat ya sama admin nih, biar nggak ikut ujian nanti. Ular rahma nggak masuk. Serlita Deva. Nggak masuk juga. Ya, Pak. Nah, ada. Penularannya melalui apa ya, Balantidium coli? Makanan Serlita dan Deva. minuman yang terkontaminasi oleh Balantidium coli, Bapak. Ya, minuman. Suatu suka nyamuk lagi. Nyamuknya besar banget ini. Ya. Oke, nah sekarang kalau sudah tahu cara penularan, cara pencegahannya bagaimana? Anugrahani Latifa. Iya, Pak, ada, Pak. Ya, cara pencegahan? Makanan dan minuman dimasak sampai matang. Ya, Berak biar di apa? kakus, Ya, biar apa? terus Kok dimasak sampai matang biar apa? agar makanan tidak terkontaminasi oleh Balantidium coli atau ya itunya mati gitu, Pak. Apanya yang mati? Balantidium coli-nya. Oh, bukan itunya ya. Kenapa lagi? Terus berak di kakus, Hah? Berak di kakus. kakus. Oke. Biar apa? Kok berak di kakus? Biar apa? Pada boleh berak di sungai? Biar bersih, Pak. Bersih apanya? Bersih kakusnya? Agar fesesnya tidak tercacar-cacar. Tercacar. Ini kamu dari mana ini? Tinggalnya di mana? Banjarnegara, Pak. Hah? Banjarnegara. Banjarnegara. Oh. Banyak nyamuk sana ya. Oke. Ya. Biar tidak tercacar-cacar. Ya tidak, bersih kakus biar apa? Biar enggak sebagai
sumber penularan kan. Ya, kamu beleranya di sungai kan itu nyebar ya, tidak menyebar ya tak? Supaya tidak menyebar, bukan tidak tercacar-cacar. Apalagi? Yang terakhir, penderita diobati. Loh, supaya apa? Kok diobati barang apa? Supaya apa? Karena kalau sampai sudah terjangkit penyakit itu, diobati biar Apa? biar tidak menyebar ke orang lain dan agar tubuh kita terbebas dari bakterinya, Pak. Bakteri. Ini bukan bakteri, ini parasit. Iya, parasit maksudnya, Pak. Oh, ya lain ya, parasit sama bakteri ya. Ya. Yaitu biar apa? Biar orang tadi bukan sebagai sumber penularan ya. Kalau diobati kan sudah sembuh kan, ya dia berak kan sudah tidak ada parasitnya ya, tadi tidak sebagai sumber penularan. Oke, bagus. Nah, kalau diobati obatnya apa ini? Rizka Wahyuni. Rizka Wahyuni. Mana ini? Gambarnya kok mobil. Oh, nggak masuk ya? Oh, kalau Mbak Skaso, nih Hafiz Mukaromah. Nah, Hafiz. Iya, Bapak. Hafiz Mukaromah. Masuk. Nah, obatnya apa? Obatnya apa? Gimana, Pak? Hah? Kan itu bahannya sudah saya kirimkan. Sudah dibaca. Obatnya apa? Hafiz Mukaromah. Duh, iye. Oh, ganti Eka. Eka Puji Astuti. Iya, Pak. Nah, obatnya apa? Terapi sama metronidazol. Oh iya, ini belajarnya sama ini ya, adik-adiknya ya. Iya, Pak. Di Rame rumah banget. lagi ada rame, Pak. Oh ya, ada pesta ya. Oh, pesta ya. Tahun barunan ya. Ya, jadi obatnya metronidazol. Ya, ini ada pertanyaan? Ya, ada Cynthia Rahmawati, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, lainnya? Ya. Ya, kalau tidak ada, ini untuk minggu depan ya, itu apa namanya akan saya jelaskan semuanya ya. Jadi rangkuman ya. Tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Tanggal 28 Desember ini nanti saya masih ada kuliah yaitu rangkuman sehingga saudara nanti bisa tahu ya lebih gampang ya untuk mempelajarinya ya. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan kita sampai jumpa nanti minggu depan. Itu sudah pelajari semua ya. Mulai depan nanti rangkumannya bagaimana ya. Supaya saudara ya sambil tanya jawab nanti kalau kamu kurang tahu bisa tanya ya, atau nanti saya yang menanya akan bertanya ya. Oke, kita akhirkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Banyak, Pak.